they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Happier tonight. Happier tonight. Can't be waiting for you in the morning. I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Hai teman-teman, welcome back again my channel and welcome to this video. Di video kali ini gue mau sharing ke kalian tentang sesuatu yang bikin gue tambah pede. Jadi seperti kalian tahu, sebelumnya juga gue udah pernah sharing tentang hal ini, tapi mungkin ini dengan cara yang berbeda gitu ya. Nah, masalahnya adalah kenapa sekarang gue pakai tank top gitu ya, jadi lebih pede gitu ya. Gitu. Ini disebabkan oleh bulu ketiak gue itu yang lebat, banyak, kasar-kasar, dan itu adalah salah satu hal yang bikin gue nggak pede. Nah, di video kali ini gue mau sharing ke kalian gimana gue bisa tetap pede pakai tank top gitu ya, walaupun bulu ketiaknya ya kadang-kadang jadi lagi gitu ya, tapi dengan yang sekarang gue bakalan sharing ke kalian, ini gue totally pede sepede-pedenya. Kalau misalkan kalian penasaran, jangan kemana-mana, di sini aja. Halo. Ya Mbak, aku mau treatment di sini. Ada underarm ya di sini kalau nggak salah. Betul, Mbak. Sebelumnya sudah melakukan reservasi? Reservasi udah sebelumnya. Aku reserve jam 1. Jam 1 atas nama siapa, Mbak? Sama Sedi Aulia. Mas Yudi Aulia. Iya. Baik, untuk Mas Yudi Aulia, ini baru pertama kali ya datang ke Jaknya? Betul. Baik. Ini, Mbak. Silakan dengan Dr. Siti. Oke, makasih ya. Halo, selamat siang. Apa kabar dok? Baik. Silakan duduk. Ini Pertama dok. kali ya ke Jak ya? Iya, ini pertama kali banget. Sebenarnya udah penasaran sih, udah dari lama. Oke. Sebelumnya udah pernah treatment di klinik mana aja? Belum pernah sih sebelumnya. Sedi ya panggilannya. Iya. Gimana, ada yang bisa saya bantu nih untuk treatmentnya? Aku kan memang underarm lebat ya. Terus biasanya aku treatment itu waxing. Oke. Nah, tapi kan kalau waxing kan memang ada maksimalnya ya. Jadi sekitar 2 minggu mungkin sudah mulai tumbuh lagi, maksimal 1 bulan udah full lagi gitu. Nah, aku pengen banget ke Zap ini, katanya Zap bisa permanen ya, walaupun dengan tahapan Proses, ya. betul.
Nah, untuk di sini biasanya kita cek dulu ya keadaan bagian bulunya. Biasanya kalau memang rutin, kita saraninnya 1 bulan sekali. Untuk hasil maksimal biasanya kita saraninnya rutin 8 sampai 10 kali. Oh gitu, oke. Itu untuk bagian rambutnya atau hairnya. Biasanya untuk kondisi kulit, kita ada tindakan yang lain yaitu rejuvenation untuk mencerahkan bagian kulit Oh ketiaknya. iya, betul. Mungkin dua-duanya atau mau difokuskan untuk bulunya? Pengennya sih dua-duanya ya dok, Dua-duanya. karena biasanya kan proses untuk penghilangan bulu itu malah bikin hitam ya, biasanya seperti itu. Sebetulnya sih nggak bikin hitam ya, tapi biasanya keadaan bulunya ketika hilang, seolah-olah bagian kulitnya tuh terlihat seperti hitam, padahal kalau kelihatannya lebih bersih. Oh gitu ya. Nanti kalau mau tindakannya lanjut yang mencerahkan sama untuk yang hair removalnya boleh. Oke, itu aja dok. Iya. Ini untuk yang udah beli paket duluan atau gimana? Paket hair removal combo ya kalau nggak salah. Yang ada. combo ya. Hmm. Oke. Untuk yang paket hair removal combo ini kita harganya di 499. Nanti untuk tindakannya dirutinkan 1 bulan sekali. Iya. Biasanya nanti tahapan awal kita pakai yang basis cahaya dulu, baru lanjut nanti yang lasernya. Oh gitu ya. Yang Oke, jadi lumayan. ada beberapa tahapan ya dok ya. Betul. Nanti paling dibantu untuk dibersihkan dulu bagian underarmnya, dibantu dengan perawat di dalam. Untuk tindakannya cepat kok, sekitar 30 menitan. Oh, 30 menit itu sudah total ya. Ya, sudah Oke. dengan laser dan cahayanya. Oke, baiklah. Bas, jadi ada keluhan alergi makanan atau obat-obatan nggak? Alergi nggak ada. Nggak ada ya. Tanda tangan dulu untuk info konsennya ya. Tanda tangan di sini untuk info konsen persetujuannya. Nanti untuk tindakannya yang boleh dilakukan itu 2 hari nggak boleh pakai air hangat. Terus berenang, olahraga, scrub, sama deodoran ditunda dulu 2 hari. Oke. Nanti setelah 2 hari boleh lakuin. Ya. Oke dok. Ada alergi makanan tadi nggak ada ya? Obat-obatan Nggak ada. nggak ada. Iya. Riwayat penyakit lain seperti epilepsi, vitiligo yang bercak putih-putih di badan? Enggak. Nggak ada ya? Hmm. Oke. Ada yang mau tanyakan lagi? Itu aja sih dok. Tapi cuman intinya gini, untuk memastikan bahwa memang si rambut di ketiak rambut nggak Betul. tumbuh lagi, itu minimal 10 kali gitu Iya, ya. betul. Dan itu dijamin pasti nggak tumbuh lagi atau Iya. dari tahapan, berarti kalau misalnya 10 kali 10 bulan kan ya, Betul. karena 1 bulan 1 kali. Betul. Nah itu bertahap gitu. Iya, Karena kalau bertahap. bulu ketiak aku kan biasanya 2 minggu nih udah mulai keluar nih. Nah, Kalau itu biasanya, gimana? Nah, untuk di sini sih prosesnya nanti kita malahan 2 minggu setelah treatment itu baru ada kerontokan rambut. Oh gitu. Hasilnya baru dilihat dari situ. Nanti jangan kaget kalau pertama kali mungkin nggak semuanya rontok, jadi ada sebagian-sebagian, makanya perlu diulang 1 bulan sekali. Oh gitu. Di sini ya. kita bilangnya permanen dalam artian nanti bulunya halus yang tumbuhnya, jadi kayak bulu-bulu halus di muka ya. Oh gitu Biasanya ya, kan jadi tekstur nggak terlalu tebal dan tidak terlalu kelihatan mungkin ya, Betul. lebih seperti itu. Sama untuk jumlahnya sedikit. Oh oke. Jumlahnya sangat sedikit Ya. dan itu biasanya permanen kecuali mungkin ada faktor yang lain ya seperti hormonal kayak kehamilan ataupun malahan dicukur lebih sering atau malah Oh, iya. waxing, biasanya kita nggak anjurin lagi. Kalau dilakuin takutnya dia merangsang kembali pertumbuhan rambutnya. Oke. Gimana kalau misalkan di sini kan disarankan 10 kali gitu, Kak. Kalau misalkan ternyata cuma 3 kali, 4 kali itu gimana? Biasanya tetap lanjut sih, karena kan di bagiannya folikel rambutnya masih belum kena cahaya. Ada kemungkinan dia belum maksimal. Oh, gitu. Makanya tetap dilakukan sampai 8-10 kali. Disarankannya wajib lah kurang lebih gitu Betul. ya, dapat hasil yang maksimal gitu Maksimal. ya. Meskipun 3 kali malahan udah oke gitu ya, Aha. tetap sih kita sarannya dilanjut. Oh gitu. Di sini selain underarm ada apa lagi dok? Kita untuk bagian wajah sih ya, kebanyakan Jadi ada kayak dari facial gitu ya? betul. Untuk yang foto facial, kita biasanya foto facial ya. Oh, Jadi foto foto facial yang namanya. glowing. Untuk foto facial yang glowing ini biasanya nanti ada 3 tindakan dilakukan gitu. dalam 1 kali tindakan. Ada face toning, dia basisnya laser. Nanti yang laser ini dia bisa untuk mempermudah hiperpigmentasi atau bercak-bercak hitam di wajah, untuk pori, mengurangi minyak yang berlebih.
Dan yang nanti dilanjut dengan face Alma Rejuve. Kalau ini nanti dikasih gel dingin, nanti cahaya yang keluar. Cahayanya dia untuk merangsang kolagen, lebih kenyal, lebih kencang ke bagian kulitnya. Yang terakhir Oxy Infusion, kayak disemprotin oksigen murni sama serum untuk mencerahkan. Jadi 3 tahapan ini digabung jadi satu, namanya Photofacial Glowing. Oh gitu ya. Jadi sebetulnya Photofacial Glowing itu tahapannya sebenarnya face toning, face alpha rejuvenation sama Oxy Infusion ya, tapi disatuin akhirnya jadi Photofacial gitu. Kalau untuk satuan treatmentnya mungkin harganya jadi lebih mahal ya, Dok ya. Mendingan jadi beli paket. Dan hasilnya lebih maksimal. Sip. Kalau mau tambahan boleh ya. Oke, Dok. Ada mau tanyakan lagi nggak yang lainnya? Itu aja deh kayaknya ya, Dok ya. Karena keluhan cewek-cewek kayaknya itu ya. Kalau untuk biar lebih bersih ya. Daerah V kan nggak terlalu semua orang lakukan itu ya, maksudnya waxing daerah V gitu. Tapi kalau underarm kayaknya salah satu pendukung PD gitu ya. Iya betul. Boleh Oke, ya. Dok. Kalau gitu ditunggu sebentar di luar, nanti disiapkan dulu ruangannya. Makasih, Dok. Makasih, Mas Feby. Can't be waiting for you in the morning. I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. Let's let go. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy tonight. Nah, seperti itu tadi ya teman-teman. Jadi intinya kalau menurut pendapat gua teman-teman, jadi biasanya kalau gua untuk treatment ilangin bulu ketek itu di wax, dan informasi awal dari dokter itu katanya kalau untuk di wax biasanya dia mengakibatkan si apa ya istilahnya pori-pori ya, pori-pori di ketiak itu tuh jadi kayak kalau ayam habis dicabutin gitu ya, jadi kayak menonjol gitu. Nah kalau untuk treatment dari Zep ini dia mengurangi hal yang seperti itu, yang ke satu. Yang kedua adalah dia lama-lama bisa treatmentnya itu menghasilkan si bulu ketek yang halus, bener-bener halus banget, dan itu terbukti banget pada saat gue pertama kali treatment gitu ya. Biasanya 2 minggu atau apalagi sebulan itu udah bener-bener full banget dan udah kasar-kasar. Tapi kemarin itu dia masih bener-bener halus banget gitu ya. Walaupun kalau misalkan bisa dilihat gitu, karena sering nyabutin bulu ketek atau bulu ketiak, itu bisa mengakibatkan yang memang si bulunya nggak terlalu jadi banyak banget gitu ya, karena memang sudah rutinitas. Apalagi dengan menggunakan si treatment dari Zep ini ya teman-teman. Nah untuk hasilnya kalau menurut pendapat gua, karena waktu itu gue treatment pertama dan langsung ke yang kedua itu jaraknya 1 bulan. Nah kalau gue lihat itu bener-bener signifikan banget, dan kalau kalian bisa lihat ya di foto itu yang setelah pakai treatment dari Zep ini bener-bener halus banget, hampir nggak kelihatan kalau di foto. Karena biasanya terus terang jangankan di foto gitu ya istilahnya, kalau di video gini aja tuh pasti kelihatan. Ini seperti kalian lihat nih ya, bulu ketiak gue ini memang ada hitam-hitam, yaitu dia akibatnya dari sering kayak dicabut gitu ya, waxing. Itu kadang-kadang kalau gue saking banyaknya bulu di tubuh gitu ya, alis, ketek gitu, pokoknya di semua badan juga ada, di muka, itu dia mengakibatkan ingrown hair gitu ya teman-teman. Jadi akhirnya suka ada hitam-hitam kayak gini ya teman-teman, tuh kayak gini, karena dia menyebabkan jadi kayak jerawat gitu loh teman-teman. Jadi si bulunya itu nunggu di dalam. Nah untuk treatment dari Zep ini sangat amat membantu, dan kalau gua ya ini kalian bisa lihat, ini yang setelah treatment kedua ya teman-teman, tuh kayak gini, nggak ada ingrown hair. Terus udah gitu
tumbuhnya itu bener-bener lambat banget, dan hasil dari tumbuhnya setelah 1 bulan itu bener-bener halus banget. Jadi kalau dibandingin sama yang sebelum gue pakai treatment ZEP, itu bener-bener kasar, kelihatan hitam banget, gede-gede gitu ya bulunya. Kalau ini memang tetap ada karena proses treatment dari ZEP ini kan gue baru yang 1 kali itu ya kemarin gitu ya hasil prosesnya. Nah untuk yang kedua kali ini gue belum bisa kasih tahu ke kalian karena ini kurang lebih baru seminggu lah ya teman-teman setelah gue treatment yang kedua. Jadi insya Allah nanti kalau misalkan gue bisa update, gue akan update di Instagram gitu ya hasil setelah 2 kali. Dan kalau dokter menyarankan itu maksimal 8 sampai 10 kali treatment. Jadi kalau kalian misalkan emang penasaran gitu ya, bisa langsung aja ke ZEP di Jalan Anggrek yang untuk di Bandung. Nah kalau misalkan kalian tanya gimana menurut pendapat gue tentang ZAP ini, kalau menurut pendapat gue ya teman-teman, sebagai orang yang benar-benar punya bulu ketiak yang banyak banget, gue bisa saranin kalian bisa nyoba ke ZEP untuk bisa tahu hasilnya tuh memang bener-bener bisa kerasa walaupun baru 1 kali ya, kalau menurut pendapat gue ya teman-teman. Karena bulu ketek gue yang kasar, yang hitam, yang bener-bener kelihatan banget, tapi setelah pakai ZEP itu bener-bener kerasa, bener-bener jadi halus banget, dan ya lumayan pede gitu. Karena istilahnya gini loh teman-teman, kalau habis waxing paling seminggu atau biasanya seminggu maksimal gitu ya, itu udah mulai keluar kecil-kecil lagi dan udah mulai hitam gitu loh, karena memang bulunya tuh hitam. Tapi kalau untuk ZEP ini gue tetap pede aja. Ini udah seminggu ya teman-teman, kalian bisa lihat ini setelah 1 minggu, ini kalian bisa lihat setelah 1 minggu seperti ini gitu ya. Jadi nggak terlalu kentara, nggak terlalu hitam lagi. Dan pengalaman gue di treatment di ZEP itu untuk yang IPL nya nggak kerasa apa-apa, karena dia memang dikasih gel gitu ya untuk bisa nahan atau jadi isolator dari panasnya itu, dari alat IPL-nya itu. Dan terus kalau untuk yang lasernya sih ya cuman kayak kebakar aja gitu loh, kayak ada rambut kebakar gitu, dan nggak ada rasa sakit apapun, nyaman-nyaman aja. Terus sarannya kalau setelah treatment di ZEP ini kalian nggak boleh mandi pakai air hangat, nggak boleh olahraga, di stop dulu deodorannya selama 2 hari. Dan alhamdulillah gue mengikuti semua don'ts-nya itu, jadi semuanya lancar gitu, nggak ada ground hair, nggak ada iritasi, nggak ada gatal. Itu dia salah satunya ya teman-teman. Di waxing sama dicabutin itu biasanya 1 atau 2 harinya itu pasti gatel gerembet banget gitu ya, pengen garuk gitu. Tapi kalau gua, karena gua melakukan semua don'ts-nya atau apapun yang dilarang gitu ya, setelah treatment dari ZEP ini nggak ada gatal, nggak ada sakit, nggak ada iritasi, alhamdulillah banget. Dan kalau menurut pendapat gua ini sangat amat oke banget. Rekomen banget buat teman-teman yang memang membutuhkan. Mudah-mudahan sih sharing gue kali ini bermanfaat. Mudah-mudahan menambah info buat kalian, dan istilahnya kayak jadi oh iya ternyata ada ZAP ya gitu ya. Coba deh ke sana teman-teman. Mudah-mudahan kamu suka ya treatment di ZEP itu, karena gue juga suka banget. Gitu aja teman-teman sharing gue kali ini. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Terima kasih yang udah stay tune terus. Jangan lupa bahagia, sehat selalu. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa loh di like dulu videonya, subscribe ke channel ini, aktifin notification bellnya, dan jangan lupa bahagia. Udah ya, tadi udah disebutin. Bye. Lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above me.